Arsenal rilis jersey musim depan. Arsenal telah resmi meluncurkan jersey kandang terbaru mereka untuk musim 2025-2026. Arsenal memadukan sentuhan klasik huruf A pada look dengan elemen modern yang penuh makna. Inspirasi utama datang dari jersey kandang pemenang Liga musim 1990-1991 yang legendaris dan memberikan nuansa nostalgia sekaligus kebanggaan bagi para penggemar. Ethan Nwaneri dapat nomor punggung yang baru. Arsenal tengah bersiap menyambut musim yang baru dan salah satu kabar menarik datang dari wonderkid mereka yakni Ethan Nwaneri. Gelandang muda berusia 18 tahun itu resmi berganti nomor punggung, sebuah langkah simbolis yang bisa menandakan peningkatan peran. Musim lalu ia mengenakan nomor punggung 53. Namun memasuki musim yang baru, Nwaneri akan mengenakan nomor punggung yang baru yakni 22. Juventus juga rilis jersey kandang mereka yang baru. Juventus resmi meluncurkan jersey kandang terbaru untuk musim depan. Desain klasik garis hitam putih mendapat sentuhan segar dalam balutan gaya modern. Jersey ini tampil unik dengan variasi ketebalan garis dan memberikan kesan yang dinamis. Logo klub dan juga sponsor juga tampak mencolok dalam warna merah muda. Desain jersey ini menghadirkan penghormatan terhadap warisan dari klub. Garis-garis hitam putih disusun ulang dengan ketebalan yang berbeda, terinspirasi dari estetika dan fashion dari Itali. Al-Ittihad juara Liga Arab Saudi. Al-Ittihad mengunci gelar juara Liga Arab Saudi. Kepastian itu didapat usai kemenangan mereka di markas Al-Raid 3-1. Dengan hasil ini Al-Ittihad sudah tak bisa dikejar lawan-lawannya hingga akhir musim. Pasukan dari Laurent Blanc memastikan diri menjadi kampiun Saudi Pro League musim ini. Ini menjadi gelar Liga ke-10 bagi Al-Ittihad sepanjang sejarah klub. Tim yang berbasis di Jeddah tersebut masih bisa menambah gelar musim ini setelah berhasil menembus final Piala Arab Saudi. Barcelona juara La Liga. Barcelona resmi menahbiskan diri sebagai juara La Liga musim ini. Kepastian itu didapat usai pasukan dari Hansi Flick sukses mengandaskan Espanyol 2-0. Kemenangan ini sekaligus melengkapi kesuksesan mereka meraih treble domestik setelah sebelumnya menjuarai Copa del Rey dan juga Piala Super Spanyol. Dua gol kemenangan Barcelona dicetak oleh dua bintang muda binaan Akademi La Masia yakni Lamine Yamal dan juga Fermin Lopez. Jalani operasi usus buntu, gelar Barcelona harus tutup musim lebih cepat. Penyerang Barcelona yakni Ferran Torres berpotensi harus mengakhiri musim lebih cepat lantaran mengalami masalah pada bagian ususnya. Ia harus menjalani operasi dan tak bisa merumput hingga akhir musim. Ferran memang harus menjalani pemulihan pasca operasi setidaknya hingga akhir Mei, dan hal tersebut harus membuat Hansi Flick mencari opsi lain sebagai backup dari Lewandowski. Stok yang tersisa sebagai nomor 9 Barcelona adalah Ansu Fati dan juga Pau Victor. Hansi Flick rencanakan rekrutan besar-besaran di Barcelona. Menurut laporan dari ESPN, klub tengah fokus untuk mendatangkan bek tengah, bek sayap dan penyerang sayap kiri yang baru untuk bisa memperkuat skuad mereka demi performa lebih baik di Liga Champions musim depan. Deco, direktur olahraga Barcelona, dikabarkan telah menyiapkan beberapa skenario transfer tergantung anggaran yang tersedia. Meski belum ada keputusan final, Barcelona tetap memantau sejumlah bintang besar, termasuk diantaranya adalah Marcus Rashford dan juga Nico Williams. Xabi Alonso gantikan Ancelotti, Real Madrid pindah ke formasi 3-4-3. Era Ancelotti segera berakhir dan Alonso langsung ditunjuk sebagai pengganti dari Ancelotti. Ini artinya ada kemungkinan besar Madrid akan berganti formasi dari 4 back menjadi 3 back. Kedatangan Trent Alexander-Arnold akan membuat ia diplot bakal sedikit maju ke depan, bukan lagi seorang back kanan. Gagal juara Coppa Italia, Consecao terancam terdepak dari AC Milan. Pelatih AC Milan yakni Sergio Consecao diambang pintu keluar dari San Siro usai gagal juara di Coppa Italia. Dua laga tersisa Serie A bakal menjadi penentu dari nasibnya. Kegagalan juara Coppa Italia membuat AC Milan semakin suram di musim ini. Di Diavolo kini masih berada di peringkat ke-9 Serie A. Direktur Milan yakni Giorgio Forlani mengakui bahwa musim ini terbilang gagal untuk Milan. Ia menegaskan masih akan menunggu hingga akhir musim untuk mengambil keputusan perubahan di tubuh AC Milan.
Wembley di Premier League, Ruben Amorim yakin MU bakal gacor di final Liga Eropa. Manajer Manchester United Ruben Amorim memberikan klaim. Manajer Manchester United yakni Ruben Amorim memberikan klaim menarik seputar kondisi timnya jelang laga final Piala Eropa. Ia menyebut bahwa timnya bakal tampil dengan maksimal di partai puncak itu meski belakangan mereka lagi terpuruk. Menjelang partai final yang digelar di tengah pekan depan, situasi MU cukup runyam. Pasalnya setan merah menelan banyak hasil buruk di Premier League. Rentetan hasil buruk ini membuat sejumlah pihak meragukan MU bisa tampil dengan baik di partai final nanti. Amorim nilai lebih baik MU nggak main di UCL dulu. Gelar juara Liga Eropa akan membawa Manchester United tampil di Liga Champions musim depan. Namun itu justru jadi dilema untuk manajer MU yakni Ruben Amorim. Amorim tidak menampik bahwa trofi Liga Eropa bisa mengurangi tekanan untuknya. Namun tiket Liga Champions yang nantinya didapat menurut Amorim berpotensi menyulitkan MU di musim depan. Melihat MU yang sekarang Amorim menilai timnya masih butuh waktu agar bisa kompetitif di Premier League dan juga di Liga Champions. AS Monaco resmi datangkan Eric Dier. AS Monaco resmi mengamankan jasa Eric Dier dari Bayern Munchen secara gratis pasca kontraknya rampung bersama The Rotten. Pemain asal Inggris itu menekan kontrak 3 tahun ke depan bersama Los Monegasques. Gelandang asal Inggris itu baru saja mengantarkan Bayern Munchen menjadi juara Bundesliga. Bersama Munchen, Eric Dier sempat mentas 2 musim dengan status berbeda, satu dengan status pinjaman dan semusim selanjutnya ketika dikontrak secara permanen. PSG tertarik datangkan Serhou Guirassy. Raksasa Prancis yakni PSG tertarik mendatangkan striker andalan Borussia Dortmund yakni Serhou Guirassy. Menurut laporan dari Sportbild, PSG tengah menaruh perhatiannya kepada Serhou Guirassy yang memiliki klausul pelepasan mencapai 70 juta euro. Pemain asal Guinea tersebut telah mencetakkan total 33 gol dan 9 assist dari 44 pertandingannya bersama Dortmund di seluruh kompetisi. PSG kini menjadi salah satu dari 7 tim yang meminati jasa dari pemain Dortmund tersebut. Demi dapatkan Vlahovic, Newcastle United siapkan rencana besar. Newcastle dikabarkan siap meramaikan perburuan striker Juventus yakni Dusan Vlahovic yang juga tengah diminati oleh PSG, Arsenal, Tottenham, dan juga Manchester United. Menurut laporan dari Kauset, kini klub asal Tencent tersebut siap mengambil langkah konkret untuk bisa mendatangkan Dusan Vlahovic. Apalagi Juventus dikabarkan bersedia melepasnya dengan harga mencapai 20 juta pound sterling saja. Juventus bisa kantongi cuan dari transfer Huijsen ke Madrid. Real Madrid dikabarkan telah menyepakati transfer Den Huijsen dari Bournemouth dengan nilai mencapai 58 juta euro. Kesepakatan ini akan memberikan keuntungan tak terduga bagi Juventus sebesar 5,8 juta euro. Juventus akan mendapatkan keuntungan 5,8 juta euro berkat klausul 10% yang disematkan saat menjual Huijsen ke Bournemouth di tahun yang lalu. Padahal Bianconeri baru melepas sang pemuda tersebut dengan harga mencapai 15,2 juta euro saja. Chelsea mau pulangkan Jadon Sancho ke MU. Chelsea dikabarkan sudah membulatkan tekad untuk melepas Jadon Sancho. Sang winger akan dikembalikan ke Manchester United dan terus siap membayar dendanya. Dalam klausul peminjaman, Chelsea diwajibkan mempermanenkan Jadon Sancho seharga 25 juta pound sterling. Jika Chelsea tak mau melakukannya, mereka harus membayar denda sekitar 5 juta pounds atau sekitar 107 miliar rupiah. Chelsea tidak mau ambil pusing soal klausul tersebut dan klub asal London itu akan membayar dendanya sebesar 5 juta pound sterling. Jonathan David resmi pamit dari Lille. Penyerang Lille yakni Jonathan David resmi berpamitan dengan klub. Kontrak penyerang asal Kanada itu memang rampung di musim panas nanti dan dirinya bisa mencari tim yang baru. Masa baktinya yang akan rampung di tanggal 30 Juni dan ia bisa membuka komunikasi dengan tim manapun. Beberapa tim asal Liga Inggris tertarik mendatangkan jasanya, namun kabar terbaru dari Fabrizio Romano mengklaim jika Napoli siap untuk mengamankan jasanya.
Jose Mourinho ingin datangkan Sancho ke Fenerbahce. Manajer Fenerbahce yakni Jose Mourinho dilaporkan mendorong klub untuk bisa mendatangkan Jadon Sancho di tengah ketidakpastian masa depannya di MU dan juga Chelsea. Menurut laporan dari media Turki, Jose Mourinho ingin Fenerbahce bergerak cepat dalam perburuan Jadon Sancho tersebut. Pelatih asal Portugal itu telah memprioritaskan pendatangan pemain 25 tahun sebagai bagian proyek barunya di klub Istanbul. Mourinho dikenal punya reputasi membangkitkan karir pemain-pemain yang sudah meredup. Liverpool segera get Frimpong, kesepakatan personal hampir rampung. Salah satu nama yang santer dikabarkan akan merapat ke Anfield adalah Jeremy Frimpong. Bek kanan milik Bayer Leverkusen kini tengah naik daun dan kabar terbaru menyebut bahwa Liverpool hampir mencapai kesepakatan personal dengan pemain 24 tahun tersebut, ujar dari Fabrizio Romano. Kehadiran dari Frimpong di Anfield tentu akan menjadi tambahan kekuatan yang signifikan bagi Liverpool. Ia dinilai sebagai pemain yang memiliki potensi besar dan bisa menjadi solusi jangka panjang untuk posisi bek kanan. Tikung Arsenal, Chelsea juga ingin datangkan Victor Gyökeres. Rencana Arsenal untuk bisa mendatangkan Victor Gyökeres di musim panas nanti akan menemui tantangan baru. Tetangga mereka yakni Chelsea juga dilaporkan siap mendatangkan striker milik Sporting Lisbon tersebut. Dilansir oleh BBC, Enzo Maresca sendiri yang menginginkan Gyökeres untuk bisa menjadi striker baru Chelsea. Mereka tahu bahwa harga sang striker mencapai 60 juta pound sterling dan Chelsea dilaporkan tidak keberatan untuk membayar harga tersebut. MU dikabarkan rogoh 1,1 triliun rupiah untuk datangkan Donnarumma. MU dikabarkan sedang menyiapkan langkah besar untuk bisa mendatangkan kiper PSG yakni Gianluigi Donnarumma. Laporan dari VIS menyebutkan MU bersedia mengajukan tawaran senilai 60 juta euro demi bisa mengamankan jasa Donnarumma yang juga menjadi penjaga gawang timnas Italia tersebut.